Kita mulai ya latihan uji reliabilitasnya. Nah, setelah item-item validnya dibersihkan, jadi setelah instrumennya bersih dari item-item yang tidak valid, hanya tersisa item-item yang valid saja, maka langkah berikutnya agar instrumen tersebut bisa digunakan adalah melakukan uji reliabilitas. Apa itu uji reliabilitas? Seperti yang sudah kalian browsing tadi, uji reliabilitas adalah uji keajekan. Kita akan melihat sejauh mana instrumen ini ajek. Kalau ternyata instrumennya belum ajek, maka atau belum reliable, maka kita perlu membersihkan item-item yang mengganggu. Tapi kalau hasilnya sudah cukup reliable, maka kita bisa lanjutkan dengan uji reliabilitas saja. Caranya mirip dengan tadi, silakan buka Excel dan juga statistiknya, SPSS. Nah, yang kita copy untuk uji reliabilitas hanyalah jawaban siswa. Jadi skor totalnya tidak ikut di copy. Saya ulangi, yang di copy hanya skor jawaban siswa saja. Item totalnya atau skor totalnya tidak perlu di copy. Jadi pastikan yang kalian copy hanya daerah yang saya arsir abu-abu ini. Silahkan di paste hasilnya di SPSS. Kita bisa langsung melakukan uji reliabilitas. Caranya adalah dengan analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Nah, ini semuanya akan kita pindah ke sebelah kanan. Kalian cukup Ctrl A saja, maka semuanya akan diblok dan pindah ke sebelah kanan. Kemudian statistiknya kalian bisa cek. Kita minta descriptive item, kemudian scale if item delete, kemudian inter item correlation. Apa maksudnya adalah? Maksudnya adalah kita minta hasil deskriptif untuk masing-masing item. Kemudian kita minta hasil deskriptif untuk scale if item deleted. Ini nanti akan berfungsi jika hasil reliabilitas kita rendah atau keajekan instrumennya masih rendah. Maka harus ada item-item yang keajekannya rendah itu untuk dibuang. Nah, caranya memilih, bagaimana memilih item yang dibuang atau yang perlu dipertahankan, maka kita centang scale if item deleted ini. Kemudian inter item menggunakan correlation, silahkan dicentang. Kalau sudah, langsung di OK. Nah, kalian bisa lihat hasil reliability statistiknya. Nah, di sini adalah hasil analisis reliabilitas instrumen kecanduan game online. Sini skornya 0,927. 0,927. Jadi walaupun tampilannya hanya titik 927, ini maksudnya adalah 0,927. Nah, ini termasuk reliabilitas tinggi. Jadi, teman-teman, reliabilitas itu beberapa tokoh menyebutkan
ada reliabilitasnya sangat tinggi. Ini kalau skornya. Seperti ini klasifikasinya, ini masuk tinggi. Nah, ini kriterianya. Kalau kita lihat hasilnya di sini 0,927, maka dia masuk kriteria sangat tinggi, sehingga instrumen ini sudah bisa digunakan karena item-itemnya sudah reliable. Tapi, misalkan skor reliabilitasnya masih di area cukup, ataupun rendah, ataupun di sangat rendah, maka kita perlu menghapus beberapa item-item yang tidak reliable atau kurang reliable. Caranya adalah dengan melihat hasil dari ini, item total statistik. Jadi walaupun pada instrumen ini tidak perlu dilakukan, karena sudah skor reliabilitasnya tinggi, 0,927, maka kita tidak perlu melakukan penghapusan item-item yang belum reliable. Tapi in case of kalau ada yang reliabilitasnya masih rendah dan perlu untuk menghapus item, maka kita bisa lihat di sini. Item mana saja yang bisa kita hapus, kita tentukan dengan melihat dari skornya ini. Jadi, reliabilitas kita itu kan 0,927. Maksudnya adalah, kalau item nomor 1 ini dihapus, misalkan dia kurang reliable, maka nanti skor reliabilitas totalnya dari instrumen tersebut akan menjadi 0,925. Jadi, kalau item nomor 1 ini dihapus, ternyata ini skornya ini nanti akan turun. Nah, jadi saat kita menghapus nomor 2, contoh ya, item nomor 2 dihapus. Oh, ternyata walaupun item nomor 2 ini dihapus, skor reliabilitasnya akan tetap 0,927. Artinya apa? Artinya ya udah nggak usah dihapus karena tidak menambah atau tidak meningkatkan skor reliabilitasnya. Di sini pasti semuanya sudah ada di bawah. Tapi kalau misalkan skor reliabilitasnya rendah, maka kita perlu cari item mana saja yang bisa dihapus yang skor
Cronbach alpha if item deleted-nya bisa naik atau bisa lebih tinggi dari skor alpha Cronbach yang ada saat ini. Jadi saya ulangi, kalau misalkan skor reliabilitasnya ini masih rendah dari hasil SPSS, masih 0,4 misalkan, atau masih 0,6 mau kita tingkatkan, item mana saja yang akan dihapus, kita lihat dari sini, skornya ini. Kalau skornya ini akan menghasilkan angka yang lebih tinggi dari angka yang sekarang, reliabilitasnya, maka item tersebut bisa kita hapus. Tapi kalau tetap atau malah turun, maka itemnya tidak perlu kita hapus. Nah, nanti setelah kita menghapus, membersihkan item-item yang keajekannya atau reliabilitasnya rendah, nanti instrumennya akan semakin baik lagi. Tapi di kegiatan latihan kita, ini skornya sudah bagus. Nah, sudah paham? Silahkan dicoba di laptop kalian masing-masing. Kemudian silahkan nanti di screenshot hasilnya. Ini kalian pindah di sini ya. Nah, silahkan di screenshot biar saya bisa lihat jam dan tanggal pengerjaannya. Oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup ya. Sampai jumpa.